Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya untuk kepanjangan sedikit ya di Indonesia. Saya bisa kabarin ya kita udah pembelajaran PMS sama Bapak ya. Oke. Nah, di pembelajaran kemarin itu Bapak mencoba menerapkan suatu model yang baru, jadi pembelajaran yang baru. Jadi kalian merasakan mungkin bagaimana pembelajaran produktif Bapak ada perbedaan dengan yang lain seperti itu ya. Jadi model pembelajarannya Bapak namakan model pembelajaran review saja. Jadi pertama proyek atau praktek ya. Jadi kan kemarin kalian langsung praktek. Kemudian juga praktek kalian membuat proyek kelompok ya. Nah, berkolaborasi ya, kelompok masing-masing. Kemudian setelah berkelompok ya, nah kalian kan dikasih benda kerja ya, masih ingat? Iya. Nah kemudian kalian kan identifikasi sendiri ya. Nah, kalian praktek sendiri, identifikasi sendiri, ngukur sendiri kan ya. Nah itu namanya identifikasi dan inovasi. Kemudian terakhir itu ya kalian berdiskusi, namanya elaborasi. Nah itu ya. Nah itu. Jadi Bapak ingin berefleksikan ya hari ini bagaimana tanggapan siswa ya terhadap metode tersebut gitu ya. Itu nanti Bapak mau kesediaannya ya 2 orang dari KR1 tadinya ya, 2 orang dari KR2 untuk dipinjem ya, nah di ruang sebelah ya nanti untuk memberikan testimoni saja ya, saja seperti itu ya. Nah mari tanya naon ya. Nah Bapak akan menanyakan pertama adalah perasaannya ya, seperti apa ya, kemudian bagaimana pendapatnya ya tentang pembelajaran Bapak, kemudian Bapak akan menanyakan ke depan seperti apa ya, mungkin kekurangannya apa saja yang perlu ya. Gitu aja ya. Nah itu jadi nanti mohon kesediaan 4 orang ya, Bapak tidak akan duduk ya. Silakan 2 orang dari KR1, 2 orang dari KR2 ya, ikut dengan Bapak di ruangan sebelah ya. Enggak Bapak nama ya. Nah itu akan wawancara ya. Kemudian mohon izin ya, nanti wawancaranya di video ya. Itu karena ini biasa Bapak upload di YouTube ya, di YouTube kemudian di PMM seperti itu ya. Nah, itu sama dengan kelas 12 juga ya. Itu Bapak mulai pertanyaan beberapa kali bereksplorasi ya, memakai metode-metode ada yang bermain peran segala macam ya. Itu Bapak masukkan ke YouTube ya. Nah, seperti itu. Mohon aja perhatian kami ya. Oke, jadi mohon kesediaannya ya 4 orang ya. Sebentar ya. Nah, itu keluar ya, nunggu di luar ya orang ya untuk nanti di wawancara Bapak aja. Ya mohon aja bisa kami ada yang ditanyakan. Jelas ya, oke kalau begitu ya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kesediaannya untuk diwawancara Bapak ya. Terlebih dahulu mohon diperkenalkan diri nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Sony Putra dari 11 TKR 2. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari 11 TKR 2. Oke, Sony dan Ahmad jadi Juli. Oke, ya tadi di kelas ya di awal kan Bapak kasih semacam gambaran ya. Nah, jadi Bapak sudah menerapkan metode pembelajaran yang menurut Bapak itu baru gitu ya. Nah, jadi dibalik sini ya. Kalau biasanya kan teori dulu ya, teori kemudian berpraktek. Ya. Ada juga yang teori pakai teori berpraktek. Kalau Bapak kan dibalik ya, langsung praktek, langsung integrasi gitu ya. Nah, Bapak ingin bertanya dulu Sony, bagaimana perasaan Sony ketika Bapak menerapkan sistem pembelajaran? Yang pastinya seru Pak. Seru. Ya, ada lagi saya seru. Lebih menurut saya pribadi lebih cepat menerap langsung praktik. Oke, seru dan mudah ya. Menurut Anda jadi gimana? Pertama, teknik itu metode itu mengajarkan kita kayak lebih bisa berpikir kritis dan agak lebih bisa dipahami lebih mudah. Ya. Nah, kalau perasaan gimana? Gembira, sedih, atau gimana? Perasaannya senang karena metodenya bisa cepat dipahami. Oke, terima kasih ya. Sebelum ini
Kemudian untuk Sony, kira-kira momen apa yang paling diingat ketika belajar dengan Bapak seperti itu? Yang paling diingat sampai sekarang, yang paling menyenangkan. Yang paling ingat sih pas metode pengukuran celah katup. Gimana bisa jelaskan? Ya di situ awal saya merasa paham gimana caranya untuk menyetel celah katup dan mengukur celah. Oke. Kemudian PKL ya digunakan jadi digunakannya gimana? Ada yang perbedaan dengan ini? Atau ada mirip-mirip? Sama ya. Oke, jadi paling itu saat mencetak katupnya. Oke. Untuk jadwal apa yang paling diingat? Yang paling diingat itu pembelajaran Bapak itu pembelajaran fleksibel tapi komputer. Jadi lebih saat pembagian kelompok itu Bapak itu tidak menerapkan untuk secara massal untuk mengotak-otakkan siswa, tetapi lebih fleksibel agar murid lebih leluasa untuk memilih. Jadi di sana berarti Bapak ngasih kebebasan ya pada siswa untuk membuat kelompok masing-masing. Nah, terus untuk di pelajaran bukan praktek apa yang paling diingat? Saya sih sama Pak, misalnya pembagian pengukuran atau sama penyetaan satu pemain itu cukup berguna di saat saya bertanya. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang tadi tuh dari dulu sudah mengatakan dulu ya persepsinya bahwa kuliah seperti itu kan fleksibel ya, lebih enak. Kemudian menurut Sony kedepannya metode ini layak digunakan? Layak ya. Oke. Kenapa? Ya karena untuk sekarang anak-anak lebih suka langsung praktek daripada teori dulu gitu, lebih menerapkan langsung praktek. Oke. Untuk jadi gimana? Sangat praktek ini metode ini lebih baik digunakan untuk bermain juga karena metode ini membuat siswa lebih berpikir kritis dan bisa lebih cepat memahami siswa agar mereka lebih memahami apa yang sedang dipelajari. Oke, terima kasih ya. Jadi menurut pendapat Sony dan Ahmad ya, jadi materi ini atas perkembangan ya. Nanti Bapak koordinasi ya dengan yang lain ya. Nah, di sana kan Bapak ada instruksi ya. Menurutnya instruksinya kurang atau cukup atau sudah lebih? Bapak ada ngasih job sheet ya, kemudian Bapak juga ngasih beberapa contoh gitu ya. Mulai instruksi, kemudian kalau ada masalah kan Bapak nggak ngasih solusinya, cuma ngasih aja pancingan-pancingan. Nah, menurut itu gimana itu? Apakah membosankan atau gimana? Atau mendorong anak untuk mencari sendiri? Coba boleh dua saya Pak. Asal dulu. Jadi saya bisa lebih leluasa untuk berpikir lebih luas lagi Pak, untuk mencari jawaban yang dari Bapak sampaikan. Oke, Ahmad jadi Beberapa itu tuh membuat memberi clue secara langsung. Itu membuat anak untuk secara berpikir awal itu lebih inisiatif terhadap apa yang diinginkan. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Ini tadi Bapak sudah mencari fakta ya, fakta Bapak kan bertanya apa yang paling menyenangkan dan diingat ya. Nah, menurut Bapak kemudian feelingnya pas seperti apa? Jadi pembelajaran Bapak ya, jadi seperti tadi di kelas juga sudah disampaikan ya. Jadi Bapak itu pembelajaran dan prakteknya dibagi gitu ya. Jadi dari praktek dulu ya, udah praktek, kemudian secara berkolaborasi ya, kemudian Bapak ngasih clue, kasih petunjuk-petunjuk ya, ngasih job segala macam ya. Nah, akhirnya kan praktek seperti itu, dan hari ini ya Pak ingin tanggapannya ya dari anak-anakku dan dua ya. Pertama boleh dikenalkan dulu. Bisa dikasih. Perkenalkan, nama saya Dian dari kelas 11 TKR 1. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi dari TKR 1.
kasih untuk Dian dan Abi. Oke. Nah, Bapak ingin mengetahui bagaimana perasaan dia ketika belajar dengan Bapak. Perasaannya senang, kesal, kamu dan terserah. Kemudian gimana? Senang sih Pak, udah mengerti. Senang, udah mengerti. Senang tapi Bapak ganteng juga. Aku tegang atau kan? Oke, Abi gimana perasaannya? Jadi dia main kok sama di periode tapi masuk ke otaknya kayak cepat ya. Oke, jadi tidak membosankan mungkin ya. Membosankan, kemudian suasananya tidak cantik, tidak cantik, menyenangkan ya kan? Oke, jadi menyenangkan. Oke, selama semester itu Dian apa yang paling diingat ya? Waktu pelajaran Bapak praktek apa? Menurut Dian itu paling berkesan. Menurut saya mah Pak, penyegaran kelas Kenapa ya? karena sering dipakai, sering dikerjakan di Itu bisa, berarti ilmu yang kita dapat dari sekolah bisa terapkan. bisa Bisa. Ada perbedaan? sama sih Pak. Sama ya. Oke. Kalau Abi, Bisa praktek bisa menjelaskan karena materinya apa? materinya Mau praktek apa? ada ini lab sama-sama. Sama kelas. Oke. Jadi menurut Abi kenapa materi yang dipilih? Materinya Yang paling berkesan untuk Abi kan? karena ini sih Kalau dia kan tadi berguna di PKL ya, bisa Abi gimana? Apakah sama atau beda beda? Aku tadi bilang. bagi masa yang akan datang di sini mungkin Pak jadi mekanik gitu. Oh, oke, gitu. Oke. Pekerjaan itu ya pekerjaan pokok ya. Tadi mobil nama mobil ya, terkatu Pak, ada tulisannya berbeda. Oke. Bapak ingin tahu tanggapan mekanik gimana ya? Begitu dia kalau kita katut ternyata sudah memaham gitu. Cuma ditanya aja belajar diajarin di sekolah nggak? Oke, gitu. Oke. Nah, terima kasih ya. Kemudian menurut dia metode yang kemarin Bapak itu kira-kira perlu saran seperti apa? Karena untuk proyek kedepannya misalnya Pak kurangnya mejarnya kurang gitu ada atau menurut dia itu Sudah cukup kayaknya. sudah cukup. Oke, menurut Abi gimana? Ada saran nggak? Udah cukup sih ada soalnya sekolahnya banyak ini deh prakteknya daripada teori. Kan anak-anak sekarang mah kalau teori terus kayak bikin ngantuk sih loh. Jadi lebih ke praktek biar langsung bisa. Jadi to the point gitu ya. Oke, ke depannya ya kira-kira metode pembelajaran Bapak ini bisa dikombinasikan dengan kuliah atau gimana? Ya di yang lain boleh nggak memakai metode Bapak? Boleh sih Pak. Boleh ya. Oke, buat Abi. Daripada itu biar gak musim ada yang ingin gitu. Biar nggak boring gitu ya. Ya, ada yang mau sampaikan lagi? Abi? Sudah cukup ya. Itu terima kasih ya. Saya Aib Setiabudi. Kebetulan pada periode ini saya menjabat sebagai Kepala Kompetensi Keahlian TKRO ya. Jadi umur saya baru 24 tahun Pak. Ya, di SMK Muhammadiyah 20. Oke, terima kasih Pak Ayub. Oke, Pak Ayub ya, sebagaimana yang Pak Ayub ketahui, semester kemarin ya saya ngajar di produktif ya, saya coba memakai metode baru ya, model baru yang saya namakan dengan model executive. Jadi ada 5 langkah ya. Yang pertama itu
berarti berbasis proyek atau praktek. Yang kedua kolaboratif ya. Nah, ketika kolaboratif itu berarti siswa berkelompok, tapi ketika berkelompoknya itu siswa boleh memilih sendiri gitu ya. Nah, itu karena Kompetensinya. milih temannya juga, milih kompetensinya juga. Yang kedua anak itu langsung mengidentifikasi dan mengidentifikasi. Kemudian setelah itu anak baru mengelaborasi penguatan. Nah, penguatannya bisa dengan bertanya dengan guru, kemudian bisa bertanya dengan sesama mereka. Nah, menurut Pak Ayub bagaimana pendapat Pak Ayub tentang metode Priketiv ini, Pak? Jadi menurut saya metode Priketiv itu ya cukup bagus ya Pak, karena di sana di metode tersebut siswa tersebut itu belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri ya. Yang mana karena metode ini kan di awalnya praktek terlebih dahulu, yang mana ketika siswa praktek terlebih dahulu mungkin siswa merasa tertantang dengan kompetensi yang dipelajarinya, sehingga ketika pas praktek ketika ada permasalahan beliau mencoba untuk mencari masalahnya sendiri, bisa dari bertanya pada instruktur ataupun mencari di sumber informasi yang lain Pak. Jadi menurut saya metode tersebut sangat bagus ya Pak, karena zaman sekarang ya untuk siswa itu belajar untuk kreatif ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, menurut selama Pak Ayub mengamati saya ngajar ya, Ya. kemudian Pak Ayub juga interaksi dengan siswa. Kira-kira bagaimana perasaan mereka Pak? Ketika saya mengajar dengan metode itu. Ketika saya mengamati Bapak ya, ketika mengajar di siswa di kelas 11 ya Pak, Iya. kelas 11 TKO, saya melihat siswi tersebut merasa ya terlihat senang lah ya, terlihat bersemangat karena ketika pembelajaran ya dikenalkan dengan hal yang baru ya, hal yang baru yang belum mereka ketahui, mereka langsung terjun, yang membuat gairah semangat belajarnya semakin bertambah Pak. Jadi kelihatannya senang dan semangat ketika pembelajaran Bapak. Oke, terima kasih Pak Ayub. Nah, kemudian selanjutnya lagi Pak Ayub kan kaprok ya, punya akses ke nilai-nilai ya para guru ini. Nah, menurut Pak Ayub kira-kira dengan metode yang saya buat itu pencapaian kompetensi anak terpenuhi itu gimana Pak? Apakah Bapak ada signifikan ataukah biasa saja atau justru turun? Nah, untuk pencapaian kompetensi yang saya amati juga ya Pak, ketika melihat hasil pencapaian siswa ya ada peningkatan Pak, ada peningkatan di samping kompetensinya yang meningkat, di bidang soft skillnya berupa kreativitas dan sebagainya juga meningkat Pak. Jadi itu metode tersebut sangat bagus lah untuk dikembangkan ataupun dicontoh oleh guru-guru yang lain. Terima kasih. Yang terakhir Pak Ayub, kira-kira kalau metode tersebut dipakai oleh guru yang lain, menurut Pak Ayub gimana sebagai kaprok? Nah, menurut saya ya, saya sangat setuju ya Pak. Saya pun belajar dari metode yang Bapak gunakan ya. Karena hasil ataupun output dari hasil pembelajaran tersebut ya sudah terlihat lah Pak. Ketika melihat anak didik semangat, ketika melihat anak didik senang ketika pembelajaran, itu sudah cukup luar biasa bagi saya Pak. Jadi metode tersebut khusus untuk saya juga bisa ditiru untuk saya. Ya syukur-syukur guru yang lain mengikuti metode tersebut. Dan insya Allah saya juga bisa memberikan opsi ataupun mendorong guru-guru yang lain untuk menggunakan metode tersebut. Oke, terima kasih Pak Ayub, terima kasih atas kesediaan waktunya. Ya, Mohon maaf atas mengganggu aktivitasnya. Selamat pagi ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Lancar.